Halo semuanya, selamat datang kembali di Metropolitan Immortals. Kali ini gue pengen bikin video pembelajaran bahasa Jepang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang membutuhkan video pembelajaran bahasa Jepang ini. Jadi gue pengen pertama ke pengantar bahasa Jepang dulu ya guys ya. Ini menurut gue yang harus banget kalian tahu dulu gitu. Maksudnya fundamental apa gitu guys, yang harus dikuasai untuk mempelajari bahasa Jepang gitu. Nah, kalau menurut gue tuh ada 3 guys fundamentalnya. Yang pertama adalah huruf. Di sini kalian bakal punya 3 huruf ya guys ya. Nanti dan kemudian ada grammar. Grammar itu biasalah ya kan, tata bahasanya. Kemudian ada konteks. Nah, konteks di sini lebih ke ketika pembicaraan ya guys ya, menurut gue di conversationnya. Karena ketika pembicaraan kan kita nggak baca ya kan pasti, maksudnya ini yang diomongin itu tentang apa, karena kotoba bahasa Jepang kan, kotoba itu sorry guys, kotoba itu adalah vocabularies guys, kosakata gitu. Kosakata dalam bahasa Jepang kan ada yang mirip-mirip ya, kayak ame gitu. Ame itu ada ame hujan, ada ame permen gitu guys. Jadi konteks di sini gue masukin gitu guys. Kalau menurut gue jadi ada fundamental tuh dalam bahasa Jepang ada 3. Yang pertama adalah huruf-hurufnya yang ada 3 nanti, yaitu ada kanji, hiragana, dan katakana. Kemudian ada grammar yaitu tata bahasanya, dan yang terakhir adalah konteksnya apa gitu guys. Jadi ada 3 fundamental ini menurut gue ya guys ya. Dan ini kita langsung ke materi pokok yang pengen gue bahas di video ini, yaitu adalah huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Yaitu yang pertama ada kanji, dan kanji sendiri punya 2 cara baca, yaitu kunyomi dan onyomi. Nah, di sini gue suka lupa mulu nih, kunyomi itu yang apanya, onyomi yang apanya. Intinya mah ada 2 cara bacanya gitu guys. Kemudian ada hiragana, yaitu huruf yang kayak Jepang bangetnya gitu. Kanji kan itu kan, khususnya kanji kan ada dipakai sama bahasa Cina juga ya kan. Nah, tapi kalau hiragana tuh kayak cuman ada di Jepangnya aja gitu. Sama katakana juga begitu, guys. Nah, untuk katakana itu dia apa? Dia itu adalah penggunaan huruf yang digunakan dari serapan dari kata bahasa asing, guys. Contohnya, ya guys ya. Contohnya ya kan seperti ini, guys. Sorry. Contoh katakana adalah miruku. Milk ya, milk. Nah, kalau dikatakanain koples. Sorry guys, gue pertama kali ini bikin ini. Jadi agak-agak gimana ya? Agak-agak miruku ya guys ya. Nah, agak-agak yang namanya nervous. Nah, katakana nih contohnya ini guys, miruku, milk. Nah, kalau hiragana itu contohnya adalah seperti ini. Nanti gue akan mencoba membahas dengan penggunaan pembelajaran Akasatana Himayarawa N, guys. Oke. Hiragana itu ada A I U E O ya guys ya. A I U E O. U. Jadi Jepang tuh begini guys, pakai vokal gitu dia buat pembelajaran yang mudahnya. Jadi nanti A I U E O ya kan, dari Akasatana ya kan. Ini guys, ya kan. Ka sa ta, ini tak guys. Nah, ini yang gue sebutin tuh cara bacanya ya. Akasatana hi ma ya ra wa. Ini wa ya guys ya. Wa-nya salah guys, sorry. Jadi H itu guys, H itu juga dibaca wa gitu guys kalau di Jepang. Himayarawa N guys. Jadi ini N tuh bukan N kayak kita E sama N, tapi N. Kita ke sini guys. Oh ya, ini contohnya ada hi ya. Hi guys, ini hi ya kan kanji. Ada hi juga, hi api. Mana hi api? Kok nggak ada nih, nggak keluar.
Katsujika. Hi api apa ya? Nah, ini hi api guys. Jadi ini sama-sama hi. Nah, ini guys. Contoh ya guys ya untuk bagian ini adalah bisa dibaca onyomi-nya guys. Onyomi-nya adalah switch-nya biar gampang ya guys ya. Onyomi apa gitu kan. Sementara gimana cara nulisnya ya guys ya. Sebentar guys, coba gua ini ya, biarin deh. Itsu ya ini ya. Nah, contohnya begini guys, onyomi, nichi, jitsu ya kan. Nah, sedangkan untuk kunyomi kemana itu guys? Ini ya, pemisah. Ini ya, kunyomi guys. Untuk kunyomi itu dibacanya adalah mana? I, B, K bisa gitu guys. Si huruf nichi ini guys. Ya kan si huruf hi ini. Jadi bisa seperti itu. Contohnya adalah nichiyobi guys, ya kan? Mana nichiyobi? Ini artinya hari Minggu ya guys ya. Nah, ini cara bacanya adalah chi, nichi, ni, chi, ya kan? Yang ini guys, ini adalah si ini nichi. Ini tulisannya bacaannya ni, ini ni, dan yang ini chi, chi, nichi. Nichi ini yo. Gue coba bedah ya guys ya. Yo, ini yo. Yo, B. Nah, ketika ini disambung dengan huruf-huruf ini, maka ini dibacanya Nichiyobi. Nah, gimana? Bingung kan? Maksudnya gitu guys. Jadi ini kan Nichiyobi artinya adalah hari Minggu ya kan? Ini artinya hari Minggu atau Sunday, ya kan bahasa Inggrisnya ya guys ya. Jadi ini artinya kalau dibaca sepenuhnya, ini kan cara bacanya ya. Ini Nichiyobi. Artinya adalah hari Minggu atau Sunday ya guys ya. Nah, kalau dipangkas satu-satu hurufnya seperti ini guys. Jadinya Nichi. Kalau di depan ya kan dia bukan berarti kalau semua huruf di depan itu dibacanya Nichi guys, belum tentu juga. Karena kalau menurut gua kayak beda-beda gitu, setiap kanji itu memang tergantung konteks dari katanya itu sendiri gitu. Memang udah ada cara baca ini, kalau ketemu ini bukan kalau ketemu ini ya. Jadi emang kalau katanya itu kata kosakatanya itu ya udah begitu bacanya gitu. Jadi memang harus dihafal sendiri guys, kalau kanji itu harus dihafal sendiri. Nah, ini kita coba bedah ini aja ya, Nichiyobi ya kan. Ini berarti kan ini Nichi ya kan, dia pakai onyomi. Kemudian ini yo ya kan, ini yo. Ini yo sendiri nih kanjinya ya kan. Ini kan gabungan dari apa sama apa nih, yo. Yo itu kan kalau biasanya. Kemudian ada B guys di sini. Bisa dibaca B kan nih. Ini bacanya B guys. Jadi ini adalah Nichi onyomi ya kan, dari si kanji ini, kanji kotak dua ini, Nichi, sama ini adalah kok hilang bro? Sama ini adalah Jitsu. Ya kan? Ini Jitsu kan guys. Ini tuh, ini ini namanya katakana guys, huruf ini. Huruf-huruf ini di onyomi ini adalah huruf katakana. Yang di sini kayak mirku. Jadi dia selain bahasa asing seperti ini, dia biasanya juga di onyomi penulisannya pakai katakana gitu guys, kurang lebih. Nichi sama Jitsu gitu.
correct me if I'm wrong ya guys ya. Kalau mungkin ada di sini yang lebih luas pengetahuannya guys dari gua, bebas komentar aja. Kita sama-sama belajar ya guys ya. Oke. Jadi ini adalah penjabaran dari kanji ya guys ya. Nah, ini JLPT N4 guys. Tadi gue lihat di Takaboto. Nanti kita coba juga buka Takaboto ya guys ya. Ini adalah Nichi Yobi. Nah, kemudian ini hi ya kan. Pakai kanji ya guys ya. Kanji teiri. Nah, ini guys, biar lebih jelas ya kan. Kayobi. Ini kita mau copy ini onyomi. Onyominya Kak ini dibacanya Kak. Nah, ini adalah si katakananya guys, Kak. Kemudian yang ini kunyomi. Kenapa gua ngopi sampai situ doang? Ini kan sampai sini guys. Nah, kunyomi guys. Hibiho. Gue lupa kunyomi tulisannya kunyomi apa kunyomi ya? Onyomi apa onyomi? Ini pakai U nggak sih guys? Lupa lagi. Kunyomi. Onyomi ini nggak sih? Nah, ini disingkat doang kalau di Takaboto. Jadi koreksi gue ya guys ya kalau gue salah. Nah, ini gini ya kan. Nah, Katsuyobi. Kayobi Katsuyobi. Salah guys, sorry. Ini bacanya Kayobi guys. Ya, jadi ini cara bacanya adalah Kayobi. Yes, Kayobi. Ini ya. Bukan you ya guys ya, tapi yo. Bacanya Kayobi. 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 Nichi, jadi kalau gue ngapalin hari itu pakai lagu gitu guys, dulu diajarin. Nichi Getsu Sui Moku Kingdo, Moku Kingdo. Jadi Nichi Yobi adalah hari Minggu, Getsu Yobi adalah hari Senin, Kayobi adalah hari Selasa, Sui Yobi adalah hari Rabu, Moku Yobi adalah hari Kamis, King Yobi adalah hari Jumat, dan Doyobi adalah hari Sabtu gitu guys. Jadi Nichi Getsu Sui Moku Kingdo. Jadi yang diapalin sama gue dulu adalah depannya guys. Untuk belakangnya kan karena sama-sama Yobi ya kan. Jadi diapalin depannya Nichi Getsu Jadi dimulainya adalah dengan Nichi hari Minggu. Jadi ya udah kalau pengen ingat lagi tinggal diurutin dari Minggu tuh. Nichi Getsu Sui Moku Kingdo. Moku Kingdo ini adalah hari Selasa ya guys ya. Nichi Getsuka ya kan, Selasa. Tuesday guys bahasa Inggrisnya ya guys ya. Nah ini guys untuk kanji kita pakai contoh ini ya. Nichi ini onyominya hi ini ya kan. Gue biasa bacanya hi sih. Hi berarti gue biasa bacanya pakai kunyomi. Jadi ini adalah huruf ni sama chi untuk onyominya. Si ini jadi dibacanya langsung menjadi nichi si huruf ini guys yang kotak ini. Nah kemudian bisa juga langsung dibaca jitsu. Ini nichi, ini jitsu. Ini pakai katakana dua-duanya guys namanya. Ini adalah huruf ini adalah huruf-huruf katakana. Ini kunyominya. Hilang. Ini adalah hi, ini adalah bi. Jadi hi ditambahin sesuatu ini namanya apa ya guys? Gue lupa namanya apa bahasanya guys. Pokoknya ini nih ada dua coretan di atas gitu. Jadi dia berubah bacanya bukan hi melainkan menjadi b semua gitu guys. Kalau ditambahin dua coretan di atas gini. Jadi hi tadinya h ya kan? Hi jadi bi bi. Begitu pula nanti huruf ha, hi, fu, he, ho. Itu ketika udah dikasih dua garis begini, dia akan menjadi ba, bi, bu, be, bo. Gitu loh guys, kurang lebih. Kak juga sama, kalau ditambahin coretan dua,
K itu jadi ga, jadi G. Kakiku keko jadi gagiku gego gitu guys. Tapi nggak semua huruf hiragana bisa ditambahkan coretan 2 ini guys, maupun buletan. Nanti ada maru, ini teng-teng kalau nggak salah deh istilahnya. Ya intinya teng-teng aja lah guys, kita pakai teng-teng ya guys ya bahasanya. Nah terus kemudian kita akan pelajari apa ini dia hiragana. Hiragana ya guys ya. Jadi karena hiragana terlalu banyak itu akan pusing guys. Kalau gue nulis satu-satu. Jadi gue akan memperlihatkan ya guys ya. Ini adalah huruf-huruf hiragana guys. Ini gue pakai websitenya takaboto.jp ya guys. Ya, ini ada di Play Store juga Takaboto, tapi di Apple Store gue cari nggak ada. Oke, jadi di sini ada yang pertama adalah huruf A. Nih guys, cara bacanya. A. A. Ini A, kemudian ini ada I. I di sini guys. Oke. U. U. E. E. O. O. Jadi kalian harus ngapalin sendiri guys memang. K. Kok Ki nggak mau? Ki nih, ini Ki guys. Ya. Ku. Nah ini K. Niko. Ini udah habis kan, jadi kan kakiku keko ya kan. Kita langsung ke huruf yang selanjutnya itu di partikel S-nya itu. Sa, si, su, nih guys. C, nih ya, yang ini ya guys ya. Ini kan gue tinggal kebawahin. So, ini kan. Ta, ci, tu, te, to, na, ni, nu, ne, no. Nah, ini H. Ini buat partikel, ketika dibaca partikel nanti di grammar, dia kan pakainya ini pakai H, tapi dibacanya jadi wa nih guys. Dibacanya jadi wa. Contohnya. Jadi seperti ini guys contohnya. Watashi, watashi ya guys ya. No namae wa hojo des, ya kan. Jadi wa, ini wa ya guys ya. Ini wa, ini ta, ini shi. Jadi watashi. No, ini partikel juga guys. No, na, ma, H ini dibaca menjadi wa ya guys ya ketika menjadi partikel. Watashi no namae wa hojo des. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi sedikit grammar sedikit nih guys, masuk ke grammar sedikit. Jadi di dalam bahasa Jepang ada penggunaan partikel no. No itu biasanya diartikan adalah sebuah kepemilikan gitu guys. Gue lupa bahasa Inggrisnya apa. Jadi kan nama saya. Jadi saya orang yang punya apa? Punya nama ya kan. Jadi watashi kan saya ya kan. Saya. Watashi kan saya ya. Kita coba ke satu-satu. Saya. Apa ya? Gimana ya nyambunginnya? No. Jadi no itu nggak bisa diartiin banget sih. Maksudnya nggak bisa diterjemahin. Tapi ke bentuk yang melekat gitu loh guys. Namanya kan nama ya kan. Adalah ya kan wa hojo. Des juga begitu, des nggak diartikan karena dia cuman penutup dari sebuah apa ya, sebuah kalimat gitu guys. Dia penutup kalimat tapi bukan yang punya translate gitu, bukan yang punya arti gitu guys. Cuman ini juga merupakan penggunaan bahasa formal gitu. Ketika formal kita pakai des, tapi ketika tidak formal
biasanya des menjadi da. Sedikit kita lompat-lompat materinya ya guys ya. Saya nama adalah Hojo gitu kan kalau satu-satu. Nah, cuman penerjemahan fullnya adalah nama saya adalah Hojo gitu. Seperti ini guys. Jadi no ini tidak bisa ditranslatekan secara langsung, tapi dia memang maksudnya tidak bisa menjadi watashi ya kan artinya saya gitu, nggak bisa kayak gitu guys. Jadi no itu seperti sesuatu yang melekat. Jadi si watashi kan saya, namae kan nama. Jadi siapa yang punya nama ya kan? Ya watashi. Jadi watashi no jadi watashi no namae jadi punya aku, nama aku gitu loh kan. Watashi no namae wa gitu ya kan. Nama aku adalah Hojo des. Hojo. Seperti itu guys ya. Semoga kalian paham. Bisa juga menjadi anata no namae wa gitu kan. Nama kamu, anata kan kamu. Tapi biasanya anata juga sebenarnya bukan panggilan yang terlalu sering digunakan dalam hari-hari gitu guys. Bukan siapa ya? Gue pernah ada gue nggak tahu sih dia benar apa enggak. Jadi gue coba pakai anata gitu di suatu web voice publik gitu kan. Anata katanya kurang sopan sebenarnya gitu. Jadi langsung panggil ke namanya aja gitu. Karena di webnya itu kan ada nickname gitu ya. Jadi anata sendiri kata mereka sih, gue kan belum pernah ke Jepang. Jadi anata sendiri sebenarnya kurang bagus juga digunakan gitu ke orang, kayak kurang sopan gitu katanya gitu. Gua nggak tahu sih guys, tapi prakteknya soalnya gue belum pernah ke Jepang ya. Sama ngomong sama orang Jepang juga belum ini banget guys. Jadi anata itu kurang disarankan katanya, jadi mendingan ngomong nama dia siapa gitu, kayak nama lu misalkan Hojo, jadi Hojo san langsung gitu loh guys. Tapi memang bingung kan ketika ketika lu belum kenal nama orang gimana. Apa langsung pakai Kimi no namae wa. Jadi Kimi no Nawa guys. Nah balik lagi guys, nama saya adalah Hojo ya. Nah gitu. Jadi gue dulu pernah ditegur gitu waktu pakai anata deh kalau nggak salah, gue lupa deh. Skip aja deh bagian itu. Nah lanjut, nama saya adalah Hojo, kurang lebih gini ya guys ya, hiragana. Jadi watashi no namae wa bla 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 ya kan. Jadi kalian memang harus menghafal sendiri guys. Kemudian ada katakana. Ada yang tadi milku ya kan. Milk. Mana tadi guys? Kopas aja guys. Katakana ya kan. Mirku ya kan. Ada lagi contohnya. Apa yo? Kohi. Coffee ya guys ya. Jadi kohi. Jadi kohi ini guys. Coffee. Kohi. Apalagi? Kong. Kong guys. Air conditioner. Tapi gue kalau kasih lagi tulisan Eakong, gue lupa lagi. Ini kok nggak salah dah. Eakong. Nah kan juga personal komputer guys. Personal komputer. Pasokong. Pasokong kau kah? Nah, apa lagi? Eakong pasokong kohi. Contoh-contohnya ya guys ya, ini ada 4 ya. Jadi dia katakana penggunanya adalah kata resapan dari bahasa Inggris gitu guys. Seperti susu ya kan, milk, miruku. Tapi di bahasa Jepang sendiri juga ada. Bahasa Jepangnya susu adalah
Maksudnya kalau nggak ngambil dari kata serapan ya kan, bahasa Jepangnya ada gyunyu. Gyunyu. Emang ini ya? Benar nggak nih? Kalau kanjinya kurang hafal juga guys. Karena memang kanji itu harus dihafalkan. Nah, sekalian guys, kalian kalau mau nyari suatu kanji bisa pakai Takaboto juga guys. Ya kalian dictionary kan udah nih. You knew cow's milk ya kan. Susu sapi nih, bener nih. You knew. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Ini udah, jadi di Jepang sendiri ada kosakata you knew yaitu susu sapi. Tapi kalau pakai milk juga boleh. Gitu. Itu untuk katakana. Dan apa lagi? Udah ya, kanji kita udah, hiragana kita udah, katakana kita juga udah guys. Semoga kalian paham ya guys ya dan bermanfaat. Nah, jadi apa lagi? Sebentar. Oh iya, gue pengen ngasih tahu juga ini Takaboto. Jadi di Takaboto kalian bisa nyari untuk kanji-kanji yang kiranya kalian nggak tahu guys, bisa kalian ketik di sini. Dan juga untuk listnya di sini. Nah di sini ada banyak guys. Kalau kalian pengen nyari referensi vocabulary untuk N5, di sini ada N4, di sini ada N3, N2 bahkan N1 juga ada di sini untuk referensi vocabulary. Dan kanji juga begitu guys, dari N5 sampai N1. Kemudian di sini bisa kalian lihat sendiri ada hiragananya. Kok di sini nggak muncul ya? Jadi di sini kalau kalian pencet nih, muncul nih. Nanti kalian lihat sendiri deh, kenapa di sini bisa nggak muncul ya? Nah, jadi di sini banyak banget manfaatnya guys. Kalau kalian menggunakan Takaboto, khususnya kalau buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang ya guys ya, entah lagi jadi mahasiswa ataupun lagi belajar di suatu lembaga untuk kerja ke Jepang gitu guys. Ini menurut gue sangat bermanfaat guys dan ya sangat bagus kalau menurut gue ini penggunaan Takaboto. Dah, apalagi ya? Kayaknya udah guys. Jadi untuk pengantar bahasa Jepang ini kayaknya sampai sini aja guys gua. Jadi kalau misalkan ada yang lebih tahu juga dan gua salah gitu guys, ya nggak apa-apa, koreksi gua aja ya guys ya di kolom komen di kolam di kolom komentar guys. Kalian bisa koreksi gua di kolom komentar dan gua akan terima dan gua akan terima feedback dari kalian ya guys ya. And thank you for watching, semoga bermanfaat untuk kalian, untuk ya seenggaknya kalau bukan untuk kerja ke Jepang paling enggak semoga ini bermanfaat untuk tambahan-tambahan ilmu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for watching and see you next time.